jatun kapili, hendak manduan jatun panguli, ikau bawi ije bujang lanti. Bulan bara pulang pisau, ikau bawi ije panjang balau, Sisilia bara katingan kakenan jatun bandingan. Ipul Kade, lekat Ipul Kade gitu ya. Iya, Bang. Kade itu Ipul Kermak Darau gitu ya. Iya, sebagai penyanyi panggilan, Bukan laki-laki panggilan ya. bukan laki-laki panggilan. Laki-laki. Jingle lagu yang dibawakan Tantri. Iya, Ipul iya. yang Saya yang ciptakan sampai ke musik-musiknya juga. Paman yang tadi katanya, bawa parang lagi. bawa parang, ngejar kita. Penyanyi Malaysia ke Indonesia, tapi saya ditipu waktu itu. Lima 15 tahun lalu barangkali lagu Keramat Darau mengumandang dari kota sampai desa, dan barangkali juga lagu ini sangat lekat dengan nama orang yang menyanyikannya. Bahkan sampai sekarang lekat, Ipul Keramat Darau. Nah, di saat ini barangkali banyak yang belum mengetahui siapa penyanyi asli dari lagu Keramat Darau itu, karena itu sudah lumayan lama, tahun 2010, sementara di tahun 2025 artinya 15 tahun lewat. Namun bagi anak-anak yang barangkali mendengarkan lagu itu saat ini belum familiar dengan penyanyinya. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa, penyanyi asli dari lagu Keramat Darau, Ipul Kade. Selamat datang Ipul. Terima kasih sudah datang ke podcast saya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Bang. Terima kasih juga telah mengundang saya di sini. Dan itu merupakan penghormatan bagi saya sebagai seniman Kalteng. Iya, lekat sekali dengan Keramat Darau. Namanya jadi Ipul Keramat Darau sekarang. Iya. Bukan Saiful Rahman. Itu sebenarnya panggilan tersebut bukan saya yang buat, tapi orang-orang kampung yang menikmati lagu itu. Nah itu. Jadi masyarakat melekatkan deh. Saya dipanggil di kampung itu bukan Ipul lagi yang dipanggil malah. Karena Apa? Darau langsung. Keramat Darau gitu. Iya. Sebenarnya potong ayam itu. Tapi itulah kebanggaan kita. Tahun 2010 ya diliris. 2010, Pak. Tahun 2010 berarti 15 tahun sudah ya. 15 tahun. Tapi masih banyak permintaan kan Alhamdulillah. menyanyikan lagu itu. Sampai sekarang bahkan kadang-kadang saya menghadiri acara kawin pun menghadiri aja nih. Tidak diundang sebagai penyanyi, tapi saya tetap diminta. Tapi ada pengalaman ya bahwa atau masyarakat yang bikin hajatan dan sebagainya nggak tahu bahwa yang penyanyinya si Ipul gitu ya. Banyak juga. Tapi dinyanyikan orang gitu. Iya, banyak. Banyak juga ya kejadian kayak gitu. Banyak juga. Gimana respon Ipul kalau kejadian kayak gitu? Ya, Kita lagi duduk gitu, lagu kita dinyanyikan. senang malah, Bang. Senang ya? Ya, kadang-kadang saya lucu juga kalau dipikir itu ya, orang yang nggak tahu tapi lagunya dinyanyikan orang itu. Tapi itu merupakan kebanggaan Kebanggaan saya. ya. Iya. Penciptanya si Sugi ya. Sugi, orang Sugi, Petak Bandang, Bang. orang Petak Bandang. Iya. Masih aktif menciptakan lagu. Alhamdulillah masih aktif, Bang. Masih aktif ya. Malah banyak sekali yang diciptakannya sekarang, hampir 300 lagu. 300 lagu. Iya. Ada yang dinyanyikan Ipul juga sebagian. Banyak, Bang. Banyak. Banyak. Yang termasuk di album itu ada berapa ya? Kalau nggak salah. Di album Keramat Darau itu. Iya. Ada 3 lagu, kalau nggak salah 4 lagu. Oh, Iya. Genrenya macam-macam, ada yang genre rock dut, ada dangdut, sama pop dut. nah yang setahu saya kan Ipul ini kan basicnya adalah rock ya. Ya, rock. Rock. Sulit nggak masuk ke genre pop dut? Kalau Keramat Darau kan pop dut ya. Pop dangdut ya Iya. gitu ya. Agak susah awal-awalnya. Enggak juga, Bang.
Karena saya jujur, saya memang tekad saya dari dulu ya. Karena kita nih sebagai penyanyi panggilan, Bukan laki-laki panggilan ya. bukan laki-laki panggilan, laki-laki penghibur juga bisa. Jadi artinya apa yang diminta orang, kita mau nggak mau harus belajar semua genre gitu kan. Hmm. Karena memang dulu saya juga sering ikut festival juga dangdut. Iya, iya. Mau tidak mau kita harus genjot juga tuh, harus bisa. Berapa puluh tahun sudah berkarir? Berkarir Di bidang itu bang, saya ikut festival dari yang abang dulu yang Iya, waktu iya. di RRI kan. Iya. Kalau nggak salah itu saya ikut festival di tahun 95 itu sudah naik panggung tuh. Ya, dulu juga ada Iya. pop song juga dulu ya. song, Pop song iya, juga ada iya. kan. Tapi kan memang keluarga penyanyi kan si Ya, kakak saya itu hari itu. Pak Hari penyanyi juga. Tapi Iya, mungkin sudah agak pensiun nyanyinya Pensiun nyanyi. di panggung, tapi masih di acara-acara keluarga barangkali. Secara keluarga masih, alhamdulillah masih suaranya masih lumayan Masih bagus, Bang. masih mantap ya. Iya. Pengalaman sendiri. Saya fokus ke Keramat Darau itu. Ketika itu meledak tahun 2010. Apa yang terjadi ketika ke kampung-kampung itu? Aduh, lucu. Ada dua kejadian yang lucu ya, yang saya anggap lucu dan itu menjadi ingatan saya sampai sekarang itu. Berkesan sekali ya. Berkesan sekali bang. Pernah sekali itu waktu itu kan kebetulan ada orang Sunda yang ikut ke saya dulu. Jadi dia ngawal saya ke kampung nih. Kalau nggak salah itu kampung Tumbang Randang kalau nggak salah. Mhm. Dari Pujon itu Lungko Layang. Pokoknya sekitar situlah, lupa saya. Udah lama sekali sih. Yang lucunya begini. Saya itu hampir nggak ada nyanyi lagu lain, Bang. Karamak Darau itu 25 Khusus. kali itu. Sampai saya lupa lirik. Jadi diulang-diulang terus Diulang gitu ya? terus, Bang. Diulang terus ya? Sampai saya juga, aduh, yang ngawal saya ini orang Sunda itu juga, waduh gila, Karamak Darau 25 kali katanya. Dalam satu Dalam satu event? malam. Dalam satu event itu ya? Satu malam, kan siang malam itu. Oh. Satu malamnya itu, di malam itu 25 kali, Bang. Wih, Sampai saya ini lupa lirik. bisa juga sampai lupa liriknya. Bisa, Bang, saking karena udah tadi dinyanyiin. Lagi katanya. Padahal orangnya itu juga yang... Itu juga. Ada juga sih yang baru datang, ada. Hmm, Tapi situlah kebanggaannya juga. Lucunya 25 juga. kali ya. Jadi yang kejadian yang lucu yang kedua ini gini, Bang. Waktu itu kan nyanyi di Pujon. Tahun berapa lupa ya. Kalau nggak salah itu 2011 apa ya. 2011 itu saya nyanyi di sana. Waktu itu kan jalan masih rusak nih. Pujon. Rusak banget ya dulu. Pecah-pecah kan. Manggung lah saya di sana. Jadi waktu itu kan sekitar jam berapa itu kan jam acaranya mulai jam 9 kalau nggak salah. Di tengah hari ada orang tua nih. Nah, sambil joget dari jauh nih. Saya ini kan nyanyi lagu lain nih. Jadi Dia minta Ya. lagu itu. ya belum dia datang nih sambil Ya. joget. Dia nyelempangkan ini bajunya sini pisau nih. Parang Oh, sambil joget. tapi nggak mabok ya? Nggak. Entah juga tuh. Kayaknya ada hari kebun, Bang. Hmm, Jadi request lah beliau ke saya. lagu itu. Kek katanya. Kek itu kan panggilan kalau bahasa Aken. Dayak tuh keaken ya. Ya, Ken. Nyanyikan lagu Keramat Darau. Jadi saya ini gini. Pura-pura nggak tahu aja. Lagu siapa ya kayak? Lagu siapa ya Om? Saya bilang kan. Hmm. Oh. Pokoknya harus bisa. Oh. Saya ingat dulu. Oh iya ya, boleh. Pokoknya harus bisa, tapi Pokoknya harus bisa. tapi tangan di kiri ada parang gitu kan. Perang. Jadi nggak lama nih dari kantong nih keluar nih duit 300.000 300.000 zaman itu. zaman itu kan. Jadi saya ini kan oke akan saya coba. Yang penting apa ya? Kalau saya salah jangan dimarahi ya. Gitu. Dia nggak tahu sama sekali nih. Dia nggak tahu sama sekali saya kan. Jadi orang ketawa nih, teman-teman di belakang nih pada ketawa nih. Yang tahu. Penyanyi yang lain, pemain keyboard juga. Diam aja. Nyanyi lah.
mantap, mantap, mantap. Ah. Wah. Jadi beranjak sore kan, pulang kan. Waktunya habis kan, udah acara selesai. Pulang lah kami. Kalau nggak salah berempat orang, terus satu orang punya ikut kami. Jadi satu orang itu kalau nggak salah pengawalnya itu mungkin abang kenal tuh, Bang Karli itu. Oh, Karli, Itu sering ya, teman ya. saya juga. Pulang lah. Nggak jauh dari pas keluar dari Pujon itu, datanglah. Kelihatan dari spion nih, Bang, kata driver kan. Paman yang tadi katanya. Kan Bawa parang lagi. bawa parang, ngejar kita. Waduh, bilang, mana? Pas nengok ke belakang, ternyata betul. Dia lagi. Dia lagi. Wah, gini Bang, ngejarnya begini, parangnya gini nih. Takut kan semua itu. Iya, iya. Bukan, kata Karli kan. Kenapa? Katanya. Itu Bang, yang nyanyi, yang request lagu Keramat Darau tadi, ngejar kita. Jadi sepanjang jalan itu lucunya gini Bang. Orang tuh pada heran. Mau dikejar pakai parang. Parang. Ini musuh berat nih kayaknya nih. Aku punya dendam apa gitu loh. Bayangkan sepanjangan dari Timpah dari mana itu ngejar nih. Gitu. Dia Jadi naik bilang, motor, dia naik motor. naik motor, ada yang bawa di depan. Oh, dia di Ya, belakang itu sambil dia bawa naik parang di itu. belakang, ya betul. Yang lucunya itu kejar, wah, kejaran sampai kalau nggak salah itu dekat Teluk Batu lewat lah, nggak salah itu ya. Karli ini ngomong, udah, pokoknya kita berhenti aja nih. Apa maunya orang tua ini katanya kan. Padahal sambil takut tuh ya. Lalu kami yang takut Bang, Iya, iya. gua parang. Pokoknya set, potong. Kalian katanya jangan keluar mobil. Biar saya keluar dulu. Bukan katanya. Kenapa katanya kan. Jadi saya bilang kan, Bang Karli bilang, narain dulu Ike, apa ngejar kami. Jadi langsung disaut sama bapak tadi kan. Sautnya, yang di mobil ini akekku Keramat Darau itu kah? Penyanyi aslinya Keramat Darau ya. Jadi aku nih dengar Bang dari mobil nih. Awalnya nggak berani keluar. Awalnya nggak berani keluar parang ya. Jadi saya dengar dari dalam kan. Betul kata Karli. Kenapa emangnya? Mate munu katanya. Orang-orang di sana tuh nggak kasih tahu ini yang ku cari katanya. Lagunya ini buat aku tidur. Dan aku mau ketemu sama orangnya nih baru ketemu sekarang. Gimana saya berani Bang pengen bawa parang. Saya itu sebenarnya bukan mengejar itu apa ya? Mau ketemu. Bawa parang itu mau ketemu, mau ngelampaikan supaya kalian berhenti. Nggak sadar saya katanya gitu. Nggak sadar supaya maksudnya supaya berhenti begini itu. Berkesan ya itu ya. Berkesan banget Bang. Berkesan sekali. Akhirnya saya keluar langsung dipeluk Bang. Dan kebetulan saya bawa kaset waktu itu. Oh, Langsung saya di kasih. zaman itu masih kaset ya? Masih kaset Bang. Kaset. Tapi sebenarnya yang lebih banyak beredar itu malah MP3 nih waktu itu. MP3. MP3. Oh, jadi Makanya orang banyak nggak tahu juga bagian. jadi kaset beredar juga MP3 ada Ya. gitu ya. Zaman MP3 itu Nah, zaman dulu kan Bluetooth kan kayak iya. kirim pakai Bluetooth. Kalau WA Kirim dulu pakai kan nggak bisa Bluetooth, ya. ngirim. Belum ada WA Belum kan? ada WA kan Belum ada zaman WA. dulu tuh. Bluetooth kalau nggak salah Bluetooth ngirimnya. Nah, secara finansial pun lagu itu begitu meledak, tentu berkontribusi lah untuk penghasilan ya, pemasukan, Ya, alhamdulillah. manggung di mana-mana, Alhamdulillah Bang. keliling Kalteng, Keliling Bang. keliling. Ya. Sempat juga manggung di luar Kalteng, Nggak jadi dulu. Pernah mau dipanggil Kalbar dulu. Kalbar. Jadi Ya. sampai sana juga lagu itu terkenal ya. Alhamdulillah Bang. Bahkan kalau nggak salah itu ada di Malaysia juga yang komen-komen itu. Ya. Lagu itu ya. Ya. Luar biasa. Nah, lagu daerah yang kalau diputar apa dinyanyikan di desa-desa begitu ya, ada hajatan dan sebagainya. Gimana tanggapan Ipul melihat ketika lagu itu dinyanyikan, kadang-kadang ya tidak semuanya ada identik dengan sambil minum minuman keras begitu ya, sambil nyanyi itu. Gimana respon Ipul melihat lagunya ketika dinyanyikan tetapi sambil ada mabok-mabokan kayak gitu? Sebenarnya respon saya ini simpel aja sih Bang. Yang penting
eh, jangan sampai tema keluar dari lagu itu. Hmm, Liriknya jangan sampai dirubah dirubah. yang ke Iya. arah porno atau segala macam gitu. Pernah nggak diplesetkan kayak gitu, diparodikan dengan lirik Kalau ada lain? waktu adanya saya belum ada sih. Belum ada, Tapi pernah kata kawan pernah kawan yang diplesetkan anu, gitu ya. ada. Iya. Maknanya sendiri Keramat Darau apa sih? Begitu dalam nggak itu? Karena itu bahasanya memang agak bahasa Dayak kita, tetapi jarang kita dengar gitu ya di pasaran, Iya. di komunikasi masyarakat ya. Tapi ketika lagu itu ada, jadi ramai orang ngomongnya Keramat Darau gitu ya. Iya. Secara harfiah, secara makna juga tuh apa Keramat Darau itu? Sebenarnya lagu itu ya kalau ditelisik secara dalam sebenarnya tinggi sekali maknanya. Mhm. Karamak Darau itu berasal dari bahasa Katingan. Bahasa Katingan. zaman dulu, Bang. Bahkan saya pun asalnya tidak mengenal tuh. Mm-mm. Pencipta lagu ini yang mengenalkan ke kita. Lagu itu pernah dibawakan sebelumnya itu di panggung dulu. Judulnya belum ada. Hmm. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya inti lagu itu tuh tinggi sekali maknanya. Jadi artinya Karamak Darau itu Keramak itu dalam arti Karamak mencakar, mencakar, Nah, daraunya itu apa? darau semua. Jadi Oh, darau. inti lagu itu mau ngambil semua tapi nggak ada yang dapat. Gitu. Oh, Serakah. akhirnya bahasa sini, Ya. bahasa kita tuh lucung gitu ya. Lucung. Jong. Lucung, Bang. Lagunya itu yang membuat lagu itu unik, Bang. Kalau menurut aku sih ya, nggak ada judul-judul lain. Karamak Darau itu kan cuman lagu itu yang ada judulnya. Iya, Pakai bahasa satu-satunya itu. Itu yang pakai membuat melekat bahasa kalau menurut Iya. saya. Dan jadi melekat dan gampang diingat gitu Ya. ya. Sekarang masih manggung-manggung juga. Nah, kesulitannya kan si Ipul itu kan PNS. Ya, betul. Nah, ketika ada panggilan minta di sebuah acara untuk tampil kan, pas benturan dengan jam kerja gimana itu? Ya mau nggak mau kita tolak, Bang. Karena memang ya serba salah ya. Karena memang ikrar kita memang di PNS itu ya. Ya itu masalahnya. Sebenarnya orang manggil itu masih banyak sebenarnya, Bang. Tapi kesulitan di waktu ya. Ya, cuman saya kalau malam free aja sih. Bisa. Kalau malam acara bisa ya. Banyak sebenarnya. Masih sangat apa namanya? Masih sangat familiar, masih sangat melekat lirik-liriknya itu sampai sekarang. Karena masih kadang dinyanyikan kan lagu itu ya. Hampir, Bang. Masih tetap Masih, ya. Bang. Karena permintaan orang selalu itu Permintaan ya. orang, baik keluarga, baik teman, pasti lagu itu nggak pernah saya ketinggalan. nyanyiin. Harus ada, wajib. Harus ada, Kayak wajib. kayak lagu Bahkan kayak saya lagu baru wajib naik ya. panggung, pegang mikrofon, Keramak Darau, nah, begitu. Padahal itu harusnya pamungkas Harusnya ya. pemungkas, tapi duluan dinyanyi. Dengan dinyanyikan. Iya. Tapi stok-stok lain kan banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Ada berapa puluh lagu total Total ya. sampai sekarang yang sudah direkam? Ya. 10 lebih ya. Lebih, Bang. Lebih ya. 17 atau 20-an sekitar itu. Genrenya apa aja? Macam-macam, Bang. Selain pop dut. Rock juga ada. Heeh. Dangdut, remix ada, lengkap. Memang reggae-nya juga ada. Ada semua ya. Memang sengaja kita, karena kita menyuguhkan apa ya, musik itu tentunya semua kalangan kan tidak ada. Maksudnya ada yang suka genre ini kan. Tentunya kita kan menyesuaikan keadaan juga. Dikala di acara itu, oh ini orang tua ini sukanya lagu ini, genre ini seperti ini. Jadi ya mau nggak mau kita hadirkan. Harus mengakomodir itu Ya, ya. mau nggak mau ya. Sebagai seorang seniman ya harus mampu harus untuk mampu, Bang. menerjemahkan kemauan Iya. masyarakat itu ya. Sebetulnya saya juga pengen dengar kembali lagu Keramak Darau itu, dan tentu yang menonton podcast ini pun pengen sekali melihat Ipul langsung untuk menyanyikan Siap. lagu itu kembali, biar mereview kembali, mengingat kembali bagaimana lagu itu begitu booming 15 tahun yang lewat, yang sampai sekarang masih melekat di telinga masyarakat kita. Iya. Bersedia ya nyanyiin lagu itu? Bersedia, Pak. Oke, Doakan Mbak yang ini kita ke depan. coba. Ya siap. Tapi bukan di panggung nih.
Biar sesekali nyanyi sambil duduk gimana gitu kan. Santai lah kita. Pilih jatuh kapilih, hendak manduan jatuh panguli. Ikau bawi di jebu jang lanti. Ikau bawi di jebu jang lanti. Hendak ku karama ke darau, tapi jodohku jatuh manundau. Hendak ku karama ke darau, tapi jodoh jatuh manundau. Ture aku nyanture, ku rasakan aja uhat mate. Ikau bawi dia baya ije. Ikau bawi dia baya ije. Hendak ku karama ke darau, tapi jodohku jatuh manundau. Hendak ku karama ke darau, tapi jodoh jatuh manundau. Bulan bara pulang pisau, ikau bawi ijek panjang balau. Sisilia bara ketingan, kekelang jatuh bandingan. Di kabar Palangkaraya, pancaran mata puna menggoda. Susan barat suka marah, menampak hatiku tak gila. Pilih tak pilih, aku bingung hendak memilih. Hendak karama ke darau, tapi kenu kuras mengedau. Arangan cinta ku tak bagi, itu rasmani. Ture aku nanture, rasakan aja uhat mate. Ikau bawi dia baya ije. Ikau bawi dia baya ije. Hendak ku karama ke darau, jodohku jatuh manundau. Hendak ku karama ke darau, tapi jodoh jatuh manundau. Bara pulang pisau, ikau bawi ije panjang balau. Sisilia bara ketingan, kekelang jatuh bandingan. Ketika bara Palangkaraya, pancaran mata puna menggoda. Susan bara suka marah, menampak hati tak gila.
berat. Pilih yang bisa pilih, aku bingung hendak memilih. Hendak bicara maka jarau, tapi ketun kuras mengejau. Aranan cinta ku tak bagi, ketun kuras mali. Luar biasa. Keluar juga rocknya di tengah-tengah. Iya Bang. Hah? Memang memang Basicnya itu rock, ya? memang jiwanya memang rock sebenarnya. Tapi Waduh, ya, ini- kita nggak mau idealis Bang. Hmm. Kita pasarkan yang kita kejar. Jadi betul-betul ini sebuah lagu mengobati kerinduan masyarakat. Iya. Yang sudah tahu tentu senang, yang belum tahu penyanyi aslinya, nah saat ini baru kelihatan. Salam kenal Ipul KD, lekat Ipul KD gitu ya. Iya Bang. KD itu Ipul Kermak Darau gitu ya. Iya. Itu di rekaman di Maisela ya. Ya, masalah. Maisela rekaman tuh udah lama juga ya. Apa namanya? Perusahaan rekamannya. Sampai sekarang masih ada Maisela? Masih Bang. Masih ya. Walaupun yang punya meninggal, tapi diteruskan sama ponakannya masih. Hmm. Ya, masih jalan. Nah saat itu masih kaset kan ya? Kaset Bang. Kaset berupa PCD, pakai PCD ya. Oh PCD ya, Iya. PCD ya. Iya. Oh udah PCD ya zaman itu ya. Udah. Nah saya juga melihat di YouTube tuh sangat sederhana sekali. Sederhana sekali Bang. Apa namanya video klipnya. Aduh, itu aja pakai handycam yang kecil banget itu. Iya. Tapi karena niat kita ingin berkarya untuk Kalimantan Tengah ya, dengan tekad itu. Berapa lama syutingnya Kalau untuk syutingnya video klip sih, itu? spontanitas aja Bang. Pokoknya jadi aja gitu ya. Jadi aja pokoknya kita nongkrong di ini nih. Di Enggak Tegal. Nggak ada apa konsep namanya? segala macam nggak ada. Storyboardnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya jalan aja gitu. Jalan aja gitu. Kita asalnya nongkrong nih di warung pecel nih sambil makan-makan. Gimana kita kalau kita syuting di sini aja gitu? Oh boleh. Pokoknya kita ngambil yang ori lah. Iya. Kita ngambil yang sesederhana mungkin gitu. Jadi kayak normal alami Ya, gitu alami. ya. Alami. Gitu Makanya ya. saya jujur Bang, kalau tampil saya pasti pakai -1 ini. Oh. Kalau dirubah ke genrenya apa ya? Ke house musik kurang pas rasanya. Karena jiwanya di situ saya. kurang ruhnya ya. Kurang ruhnya hilang. Kalau menurut saya sih. Kalau orang lain nyanyikan nggak apa-apa. Itu di liriknya nama orang udah habis disebutin Sisilia Iya, siapa ada lagi. semua. Makanya itu Kapuas, Pulang Pisau, segala macam kan ada. Sukamara. Sukamara juga ada. Ya jangan-jangan itu pengalaman pencipta atau pengalaman pencipta atau pengalaman yang nyanyi. Aman. Istri nggak nonton. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa ya? Jadi Karena pure memang ya, imajinasi aja itu ya. karena kita membuat lagu daerah itu kan sudah dari zaman dulu itu kalau A, akhiran A. Oh, Nah begitu. iya, Jadi kita iya. ngambil ngambil Iya. belakangnya itu ya. seperti pantun Bang. Iya, iya, Nah, iya. Jadi udah terbiasa begitu. Jadi enak Jadi kedengarannya. ya kalau A ketemu A, akhirnya. Kalau I ketemu I gitu ya. Mhm. Dulu yang ngisi musik siapa aja tuh? Kita aja Pak. Jarang-jarang. Makanya kita bikin sesederhana mungkin. Di situ ada pakai mandolin juga, pakai gitar. Pokoknya sesimpel apalah. Ya masih ada lah orang-orang itu ya sekarang. Ada. Yang ngisi itu ya. Ada. Tapi saya bisa membayangkan 2010 itu rekamannya kayak apa ya? Aduh Bang. Masih Pakai itu kan. komputer satu Bang. Bagaimana sulitnya? Bagaimana sulitnya? Pakai track nggak itu? Belum. Misalnya satu track gitar, satu track Iya, udah pakai track gitu ya? udah. Udah. Cuman jujur aja waktu itu kan drumnya itu yang masih pakai gambar kan. Karena sangat sulit kalau untuk drum ini kan dia harus pakai mikrofon ini satu-satu. Kan? Ya betul. Itu repotnya. Satu-satu. Kalau mikrofonnya tanggung nggak bakalan bisa bagus. Itu yang pakai gambar. Karena yang lainnya ngisi. Oh, Ya. ya. Kalau mandolin ngisi, gitar ngisi. Mhm, mhm.
Ada rencana rekaman lagi? Ada, Bang. bikin lagu lagi? Pangkalima Cinta judulnya, Bang. Itu udah direkam? Udah, cuman saya mau buat itu kan kemarin kan genrenya tuh house musik. Nah, saya mau buat pop. Nah, tujuan saya ini gimana supaya lagu ini bisa masuk di wedding. Jadi lagunya itu pop lah temanya. Pop. Lagu romantis dibuat. Pernah ada mencoba untuk nembus rekaman nasional? Berat ya? Saya berbahagia aja lah jadi penyanyi Dayak, itu aja dah. Karena berat sekali ini. Berat ya. Finansial juga Karena berat. saya nganggap gini, Bang, di atas langit ada langit. Jadi itulah yang saya Pernah mau mencoba itu? dulu pernah, Bang, ke Bandung waktu itu ada pertukaran kalau nggak salah itu tahun berapa itu lupa ya, tahun 90-an lah, penyanyi Malaysia ke Indonesia, tapi saya ditipu waktu itu, jujur, Oh ya? di Bandung itu nggak salah. Mau rekaman? Iya, orang karena ini yang punya ini orang narkoba ternyata. Oh. Jadi rusak lah usahanya itu tuh. Udah rekaman di Bandung deh. Lagu yang mana? Cuma lagu itu nggak tahu lagi kemana dah. Lagu apa yang direkam di sana? Lagu bahasa Indonesia. Lagu bahasa Indonesia. Iya. Lagu Melayu, genre Melayu. Genre Karena Melayu. saya katanya itu mau dikirim ke Malaysia, Oh. pertukaran. Yang cipta siapa? Ada juga saya satu lagu. Hmm. Satu lagunya orang sana. Ada 2 lagu waktu itu. Memang berat ya kalau Berat, dunia Bang. industri musik ya. Oh, luar biasa. Barangkali juga ada calo-calonya juga ya. Oh, pasti, Bang. Pasti ya. Karena saya dengar ini industri musik nasional ini kan mereka kan keluarkan budget besar-besaran tuh dari sebagai produser. Balas budinya ya nanti gimana gitu kan. Nah itu balas budi itu mereka kan promokan gencar banget itu kan. Iya. Baik baliho, baik apa segala macam kan di medsos segala macam kan. Kalau penyanyi kan tinggal duduk manis. Si produser ini yang kemana-mana kan. Oh. Ya, kemarin saya ingat si Tantri Kotak ya. Iya. Tantri Kotak itu kemarin kan waktu pilkadanya Pak Agustiar ya. Iya betul. Lain Pak Pak Sugianto Sugianto, Sabran ya. iya. Pak Sugianto Sabran saat itu untuk yang kedua kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu si Ipul ikut nenganin ya. Jingle lagu yang dibawakan Tantri. Iya, memang saya yang ciptakannya. Oh, Ipul yang Saya yang ciptakan sampai ke musik-musiknya juga. Tapi itu lain di Masela, lain di Marcella. di Mix Dream Cici itu. Coba sedikit darinya lagunya saya agak lupa. Itu kan diputar saat kampanye itu. Oh ya. Kayak apa anunya lagunya? Yo sing-singkan lengan baju bergandengan tangan kita bersama selalu hilangkan perbedaan jaga keragaman raih kebersamaan menuju Kalteng Jaya. Yakinkan langkah kita berusaha dan berdoa. Oh, jadi itu ciptaan Ipul ya? Ciptaan saya, Pak. Yang dijanjikan Iya, Tantri betul. Kotak itu. Itu waktu itu zaman Covid, Bang. Jadi gini kan, sebenarnya tuh Tantri mau ketemu saya waktu itu. Kebetulan kan ini waktu itu sama Pak Ibnu kalau nggak salah ya. Beliau yang minta saya yang buatkan lagu. Jadi malam itu dites Covid kan, ke apa namanya itu, spesial ya. Ya, PCR Nah. saat itu. Tes lah malam itu, reaktif nih. Saya sama Pak Ibnu berdua ini. Untungnya si operatornya, arrangernya ini negatif, dialah yang berangkat. Sampai di Jakarta, Tantri nanya, loh pencipta lagunya mana? Covid. Aduh, katanya mau ketemu. Tantri mau ketemu sama saya. Iya, masalah pencipta lagu dia yang nyanyi nggak ketemu sama orangnya. Alhamdulillah katanya senang, Bang. Bahkan Iya, kemarin bagus lagu itu. dia siap untuk syuting di sini. Siap nggak pakai baju adat di sini? Siap. Ya, yang pernah kita rencanakan Ya, itu ya. itu yang kita Tapi gagal lagi. Gagal lagi. Ya, tapi namanya rezeki ya.
Tapi komunikasi aja dengan Tantri ya, Komunikasi jam. komunikasi aja. Berapa lama waktu itu menciptakan lagu itu? Itu pilkada kedua Pak Sugianto Sabran kan? Pilkada yang kedua rasanya. Iya. Sebenarnya lagu itu alhamdulillah ini saya buat lagu Bang nggak lama sebenarnya. Bang bla 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 bla, saya bikin intonasinya dulu. Nanti tuh secara nggak sengaja tuh. Oh, inspirasi dapat liriknya sekian dulu. Sambung lagi nanti. Kemarin tuh lagunya sebenarnya lain itu liriknya. Baik, lagu tentang cinta. Awalnya Cuman- itu. Bilang Pak Ibnu kan, "Oh, di mana?" Di rumah. Rumah dong. Kenapa? Kita bikin lagu pokoknya seminggu harus selesai. Waduh, aku bilang. Lagu yang mana ya? Itu yang kamu genjreng-genjreng di muka katanya. Yang lagu cinta itu. Iya. Pokoknya jadikan lagu itu Jadi lagu untuk kejar kampanye. tayang, gitu. Bang. Aduh. Tapi alhamdulillah lah. Bagus sih lagu ini. Direkam di waktu itu ngambil vokal Tantri itu di Pondok Indah, Bang. Mhm. Filenya dikirim ke sini. Jadi si Cici Mix Dream ini membawa filenya, mixingnya di sini. Justru mixingnya di Palangkaraya malah. Palangkaraya. Palangkaraya. Iya. Oh, rekamnya di sana, mixingnya di Palangkaraya. Iya. Karena Tantrinya kan ya namanya ngambil artis nasional ya budgetnya juga gede kalau dia Iya. kesini lagi kan. Iya, sejarah juga menciptakan lagu untuk kampanye Pak Alhamdulillah, Sugianto Sabran saat Iya. itu ya. Alhamdulillah. Dan lumayan dikenal. Sebenarnya harapan saya waktu itu tuh gede sekali itu. Sudah saya bikin konsepnya, Dia datang ke sini. skenario-nya kan kita ada bicara Iya, dulu, iya, Mas. iya, iya. Skenario-nya melibatkan UMKM segala macam punya semua lintas lah. Iya. Sampai ke lintas agama pun kita mau masuk itu. Rencana saat itu kan tarik Tantri ke sini persis mau berakhirnya Pak Sugianto Sabran Iya. ya. Sebagai kenang-kenangan karena lagu itu juga yang dibawa saat kampanye dan sebagainya. Betul. Luar biasa perjalanan. Kalau dihitung sampai sekarang berapa tahun? Berapa puluh tahun Berkarir ya. karirnya? Kalau hitung dari saya ikut festival ya 95 95 Bang. kan? 95 ya. Lumayan lama sudah ya. Lama Bang. Usia sudah 51 Bang. 51, masih muda. Alhamdulillah masih sehat lah. Masih bisa berkarya masih. Dan masih lama, pensiun juga masih lama dari PNS. Nah, kalau di bagian akhir ini saya ingin respon Ipul melihat keterlibatan dari Dinas Pengampu ya. Dinas Pengampu ini kan seni dan budaya harusnya Oh iya. budpar ya. Betul. Bagaimana Ipul melihat keterlibatan pembinaan, pengayoman sendiri terhadap seniman dari Dinas Kebudayaan Pariwisata kita? Sudahkah? Belumkah? Atau tidak ada sama sekali? Sebenarnya sih kalau dilihat dari Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman aja. Nggak apa-apa. Aman aja. Ini tanpa sensor. Nah, ini terlepas dari Ipul seorang PNS, ya, ya, melihat secara objektif gitu ya. oh ya, Tetapi tentu terselip juga harapan di sana apa sih yang kurang gitu ya. Nah, kalau merasakan selama ini gimana gitu? kalau saya pelajari dari tahun dulu ya, dari zaman senior kita, ya Pak Bang Lantejul sama Kamelo tuh pernah tampil di TPRI di pusat di anu di apa ya? Taman Mini. Anjungan ya. Nah pengennya kita harapan kita Ada ada event-event di event sana. lagi kembali di sana mengisi Anjungan Kalteng. Walau nggak usah banyak lah dalam setahun itu sesuaikan anggarannya. Jadi promosi Kalteng gitu ya, di Anjungan. Iya. Supaya tidak kosong kan. Oh, ini yang hampir tidak ada sekarang ya, belakangan Iya. ya. Lantejul, Kamelo, Iya. dulu sempat di sana Sempat ya. di sana Bang. Makanya Iya, saya, dulu saya ingat ada event-event yang dilaksanakan di sana untuk promosikan daerah kita, lalu mengundang para duta besar Iya. untuk hadir gitu kan, bagus ya. Itu ya harapannya untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata. itu salah satunya Bang. Salah satu. Harapannya lagi kalau bisa diberi ruang lah lebih luas lagi bagi kita seniman Kalteng. Terus juga buat TPRI ya. Kalau bisa juga karena sifatnya TPRI ditaruh di Kalimantan Tengah kan untuk menyerap kearifan lokal gitu.
Iya, iya. Kalau bisa Ada slot-slot yang ya memang untuk untuk kita berkreasi, berkreasi di situ Bang. untuk Jemput bola lah kalau bisa mereka. Kalau iya, iya. kita terlalu ke dalam juga nggak terlalu berani. Kalau kita nggak disorot gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya kita siap. Iya, TVRI kan semboyannya TVJ Ayonita, Ya, berarti milik kita bersama. Jadi harapannya itu bisa untuk mempromosikan ya daerah lewat lagu-lagu gitu ya. banyak. Bahkan saya kemarin pernah bikin lagu untuk sebenarnya tari masal tuh tujuan itu. Mm-mm. Dulu ada sempat bikin untuk senam juga rasanya. Ada Bang. Ada untuk senam itu kan. Mandek juga itu. Mandek juga. Hmm. Barangkali ini perlu keterlibatan sponsor pihak swasta Saya pernah juga. ya itu. Ya buat tarian masal pengen itu. Pengen manasai bersama itu dengan instrumen yang sebuat itu. Ya. Ada instrumennya sus. Ada di saya juga ada Iya. itu. Ya, Selalu mandek. kalau mandek Bang. Ya. Ini memang perlu perhatian ya. Jadi dinas terkait, khususnya dinas kebudayaan dan Ya, pariwisata untuk melihat, mudah-mudahan mendengarkan Bang ya. ya, untuk melihat potensi-potensi karya-karya anak lokal Ya, yang bukan hanya dihargai di lokal tetapi bahkan bisa ke nasional begitu ya. iya. Karena tidak kurang potensi kita kan. Kayak lagu yang diciptakan Ipul yang dibawa Tantri itu kan luar biasa. Ternyata bisa begitu menasional gitu kan lagu itu. Nah ini yang kita harapkan juga. Mudah-mudahan teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Amin. menonton ini dan kembali mencermati potensi kita gitu ya. Iya. Anak-anak nggak ada yang terjun ke musik, ke seni, atau asik di dunia lain? Yang lain. Dunia lain. Sebenarnya tuh yang dewasa itu, yang besar itu kemarin sempat tuh bisa sih gitar-gitar tapi kayak untuk nyanyi kayaknya untuk di musik yang terlalu menekuni itu kayaknya kurang. Mungkin karena gini Bang. Karena setiap saya kadang-kadang kan kita pulang kampung nih, Hmm. pas ketemu anak nih, anak Ramak Darau katanya. Nah, langsung ditodong begitu akhirnya dia nih langsung down. Nah, kenapa dia down? Padahal harusnya kebanggaan Nah, itu itu ya. sebenarnya Bang. Eh, Entah harusnya juga. harusnya bangga dia. Bangga. Eh, atau memang PD-nya kurang masih ya. Bisa jadi. Nah, itu yang anak yang pertama tuh ya. Iya. Sekarang di mana? Udah bekerja? Belum. Belum Masih ya? kuliah. Masih kuliah. Di apa ya? Di analis Analis kesehatan. kesehatan. Oke. Oke, harapan terbesar di usia yang ke-51 tahun apa, Pul? Untuk karya-karya, membumikan karya-karya, khususnya mengangkat kearifan lokal, apa yang bisa kita angkat kembali gitu ya. Nyanyi udah, kemudian adalah bentuk lain yang barangkali kekinian tetapi tidak meninggalkan akar daripada adat istiadat kita, tidak meninggalkan kearifan lokal kita, artinya kita mengikuti kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, penyesuaian terhadap produksi dan sebagainya, tetapi tetap tidak meninggalkan akarnya. Apa kira-kira pemikiran atau ide Ipul yang bisa barangkali menjadi perhatian lah pihak-pihak terkait biar kita bisa sama-sama menggarap gitu ya. Apa kira ide besarnya untuk Kalimantan Tengah? Banyak sih sebenarnya Bang. Banyak sekali sebenarnya itu. Karena saya sebagai seniman tidak hanya sebagai di musik, saya juga pemerhati wisata, pemerhati budaya. Jadi kalau saya lihat ya perlu banyak yang bukan yang mengkritisi ini ya, karena kita punya ide. Ya, apa yang penting kita memberikan masukan yang konstruktif kan. Di bidang pariwisata apa ya, Mas? juga. Wisata. Pariwisata juga ya. Wisata ya. Jadi kalau saya lihat emang ya ini contohnya di luar negeri itu setiap tempat wisata itu pasti ada rambu-rambu dipasang. Kedalaman air berapa. Penjelasan tentang Penjelasan itu ya. seperti itu. Informasi tentang itu. Mohon maaf ini Bang, bukan yang kritisi pihak wisata Gak ya. apa-apa, ini sebagai masukan untuk Jadi, pemerintah daerah. Saya lihat yang selama ini saya kunjungi ya di wisata di Kalteng ini. Sebenarnya kalau tempat wisata yang berpotensi membahayakan
itu harus ada tim SAR mandiri menurut saya, Bang. Kenapa harus ada tim SAR mandiri? Tidak hanya menyewa pelampung saja. Ya, Habis orang menyewa langsung tidur atau rebahan. Dia nggak lihat yang berenang di mana. ya, Itu pengen gitu. Harusnya tiap tempat wisata yang berpotensi berbahaya itu diharuskan membuat tim SAR mandiri pertama. Jadi kelengkapannya itu ya. Jadi bukan hanya pelampung gitu ya. Iya, bukan hanya pelampung. Karena sering saya lihat di situ, Bang. Nah, yang kedua lagi apa ya? Yang perlu saran aja nih, Bang ya. Beri saran ya, karena saya ini juga sebenarnya suka seni itu kan, dan wisata itu hampir satu. Beririsan saja. Iya. Itu kalau bisa ya, pengennya itu di apa ya, di bandara itu kalau bisa, saran ini, Bang, buatkan stand guide. Apa itu? Stand guide Oh, stand guide ya. di samping untuk memanfaatkan tenaga bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris segala macam. Yang keduanya itu adalah untuk meminimalisir kejahatan orang asing. Ya. Kenapa? Setiap wisata yang datang wajib mengisi buku tamu, tujuan mau kemana, asal negara mana. Nah, si guide ini kan fungsinya tidak hanya menemani saja, tapi dia mencatat kegiatan bule ini apa, yang ditelitinya apa. Nah, tapi gini, Bang, mereka supaya tidak merasa di briefing segala macam di bandara itu, kita sediakan di situ mobil wisata. Ya. Bapak mau kemana, di hotel mana, siap. Tempat wisata terpampang di sana. Jarak tempuhnya berapa? Oh, di Kuala Kurun Jelas. ada tempat wisata, jarak tempuhnya berapa? Naik kapal apa, naik pesawat apa, naik segala macam lah. Pokoknya kelihatan di situ. Jadi informasi yang lengkap gitu ya. Ketika kita lengkap di situ, sudah turun di bandara sudah tahu persis. Sudah tahu persis. Jadi, tempat wisata sana di Danau Mare di mana, langsung tahu di situ. Ya. Itu sih salah satunya yang pengen gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Budpar bisa melihat podcast ini. Iya. Dan masukannya sangat bermakna ya untuk kemajuan pariwisata di Kalteng. Dan tentu pariwisata ini kan beririsan dengan seni dan sebagainya. Jadi paket yang komprehensif gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Makasih. Perbincangan yang menarik dan tentu mereview kembali kerinduan masyarakat Kalimantan Tengah yang begitu rindu tentang lagu Keramat Daro yang begitu populer 15 tahun silam sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga. Bahkan ada orang tua yang untuk dia menemani mau tidur gitu kan. Iya. Kalau nggak dengar lagu Keramat Daro nggak bisa tidur beliau. Baik, sukses selalu. Amin. Sukses juga untuk karir pegawai negerinya. Siap. Mudah-mudahan karya-karya berikutnya terus bermunculan dengan inovasi-inovasi terbaru. Mohon doanya, mudah-mudahan kita masih tetap berkarya dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan demikian perbincangan saya. Perbincangan hangat dengan nama lengkapnya Saiful Rahman, pegawai negeri sipil di Biro Hukum saat ini. Dulu di Sekretariat DPRD ya. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, PNS yang juga penyanyi, bukan jalan yang tersesat sebetulnya, tetapi jalan yang benar, bisa menjalani dua profesi itu secara bersamaan. Walaupun dalam keadaan waktu tertentu sulit membagi waktu karena keterikatan sebagai abdi negara. Terima kasih, semoga bermanfaat dan hasta la vista.